ada sulang-sulangan dan manja-manjaan di rumah sakit. Kuasa hukumnya mencoba untuk mengalihkan isu. Sebagai netizen yang pinter, kita harus tetap fokus pada pokok permasalahan. Bukan saya membela Bilar, tapi sebenarnya kalau saya ungkapkan, kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Harusnya itu cabut aja laporan, selesai damai. Ini kan masalah delik aduan. Cukup dia mencabut laporan, selesai, sudah. Bicaralah sama awak media, minta maaf atas kejadian ini. Dua-duanya selesai kan. Itu hasil visum itu kan dari tim dokter ya. Itu adalah otentik gitu ya, fakta hukum yang tidak bisa kita potong-potong ataupun kita penggal kalimatnya, yaitu sesuai dengan apa yang tertera dalam hasil visum yang diberikan oleh tim dokter. Aku pribadi bukan ahli hukum atau ahli politik, tapi kalau dari contoh-contoh yang aku lihat di negara-negara lain, bagi seseorang siapapun dia yang pernah melakukan kekerasan, apalagi sehingga korban mereka masuk rumah sakit atau terlukai, mereka layak dihukum. Nggak hanya dengan misalnya tidak diperbolehkan untuk masuk kerja lagi, tapi juga masuk penjara. Ya, tapi kalau kayak sekarang, Mama ngeliatnya gini, baru 1 tahun pernikahan udah main tangan. Bagaimana ke belakangnya nanti akan ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, seperti itu loh. Apa yang terjadi nanti? Satu, masalah tidak akan pernah hilang walaupun kita ke tanah suci sekalipun. Masalah hanya akan hilang kalau seseorang punya masalah itu mati. Di sini pentingnya klarifikasi, di sini pentingnya penjelasan. Jadi saran saya, Rizky Bilar dan Lesti jangan bungkam, jangan diam, tapi jelaskan gitu kan ya. Hadapi masalah ini. Kalau kita memang bersalah, akui kita salah. Hati-hati untuk Lesti. Dengan sebegitu banyaknya orang yang mendukung dia selama ini, lembaga negara, Komnas Perempuan, itu juga mendukung dia, nama-nama artis-artis besar Indonesia juga mendukung dia. Kalau dia malah berbalik arah, justru akan membuat kayak cancel culture untuk si Lesti Kejora. Kalau menurut saya sih, Lesti nggak usah terlalu lebay lah. Artinya ya udah maafin, cerai baik-baik aja. Farhad Abbas. Jadi nggak usah didengerin guys kalau dia berkomentar dan berceloteh, lagi belajar ngomong dia, oke? Dan kamu Farhad Abbas, ya dengar. Ini dalam proses hukum. Kamu sebagai praktisi hukum seharusnya tahu dan saling menghargai. Kan sudah ada pengacaranya, jadi kamu nggak ikut campur. Siapa Rizky Bilar itu bukan kamu pengacaranya. Malu deh. Bukan saya membela Bilar, tapi sebenarnya kalau saya ungkapkan, kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Februari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainan. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor, dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada malaikat, seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Ininya kayak si Laler. Tadi udah kebongkar loh ya kan, tadi dari bank mana itu yang nagih mobilnya tadi guys. Gue tadi baru lihat di TikTok deh. Ya kan? Tadi ada bank yang datang ke rumah kontrakan si Laler nagih cicilan mobil. Terus kebetulan karena lagi ramai wartawan ditanya, Mas ini apa? Ini tagihan apa? Tagihan mobil buat siapa? Buat namanya Laler itu kan. Terus ini buat yang mana? Atas nama yang cowok. Tuh. Ngapain? Cara Lesti Kejora minta izin umroh ke Rizky Bilar disorot keluarga. Apa itu istri yang baik? Si yang paling baik. Makin baiknya campak sana, campak sini. Jadi kalau aku mah jadi Lesti nggak minta-minta izin, pergi aja, bodo amat. Masa udah dipukul-pukulin, aku udah dicekek-cekein, dibanting-banting, masih minta izin lagi mau umroh. Terus keluarganya Rizky Bilar bilang, apa itu istri yang baik? Terus anakmu? Baik. Baik anakmu itu, banting-banting. Terus dulu ada lagi berita tuh, bilang kalau sebelum kejadian KDRT, si apa namanya? RB ya? RB udah talak, si Lesti talak 1 gara-gara kesal. Dibanting lagi. Terus aku ada lihat juga tuh berita tuh, katanya ada pamannya Lesti. Ada pamannya Rizky Bilar tuh, dibilang sebenarnya kalian jangan ini ya. Pokoknya keluarga Rizky Bilar nggak terima lah kalau misalnya anaknya itu terlalu disudutkan gitu sama netizen. Kalau anak itu selalu kayak namanya jelek banget, citranya buruk banget gitu. Padahal dengan segudang prestasi gudang prestasi ada, dia tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak sama Lesti.
Dia kan bisa terkenal gara-gara Lesti. Caranya apa sih? Numpang tenar gara-gara Lesti. Nih buat Rizky Bilar nih, hati-hati loh. Lesti ngadunya nggak sama yang lain-lain, nggak sama manusia loh ngadunya loh. Ngadunya langsung ke pencipta loh. Kalau ada apa-apa jangan salahin Lestinya. Memang udah karma lu kayak gitu. Atau mungkin Rizky Bilar kemarin tuh lapar kali ya. Coba disuruh kasih makan pempek. Pasti dia nggak marah-marah sama Lesti. Udah ketahuan selingkuh kalau dia pula yang marah. Kayak gitu pamannya pakai Ella lagi. Rizky itu nggak subur gitu. Kenapa netizen ini begini begitu nggak subur gitu? Kejadian juga nggak subur gitu. Lebih buruk mungkin. Kira-kira kalian di tim Lesti atau di tim RB? Atau di tim mereka balik lagi seperti biasa? Nah gue punya temen tuh KDRT juga tuh kasusnya kemarin sama lakinya. Maafin kagak dilaporin. Terus besoknya KDRT lagi. Kenapa? Karena dimaafin. Lesti kan bukan sekali dong. Masa langsung sekali langsung lapor? Sudah berkali-kali makanya dia udah nggak tahan lagi karena sampai dia lapor tuh. Nah, kalian tengok nah di atas nah ada tuh teman aku yang fans banget Rizky Bilar sebelum dia kejadian sama Lesti. Terus dia membenarkan gitu. Orang-orang kayak gini nih yang harus dihapuskan. Harusnya kena jentikan jari si Thanos supaya hilang. Nah kan? Coba kalian baca, pusing. Kalau masalah kasus KDRT yang terjadi antara Lesti dan Bilar ini, menurut saya keputusan ini pasti ada di tangan ayah Lesti sendiri. Karena kenapa? Karena ayah Lesti yang tahu berhak kebahagiaan ini untuk anaknya. Apakah dia masih lanjut berkeluarga sama Bilar atau enggaknya? Saya yakin bukan keputusan dari Lesti, tapi keputusan dari ayahnya sendiri, yaitu ayahnya Lesti sendiri. Jadi bagaimanapun ya, pengacara dari Bilar menjelaskan secara rinci bahwa ini tidak benar atau nggak benarnya itu kita kembalikan kepada keluarganya Lesti. Saya yakin Lesti tidak mungkin berbohong kepada orang tuanya atau berbohong kepada polisi. Jadi kita tunggu aja kasus ini sampai di mana. Setelah kemarin drama dibanting jadi terbanting, KDRT kekerasan jadi keharmonisan. Nah sekarang ada lagi. Ini nih, Sarah si Lesti minta izin pergi umroh ke suaminya disorot keluarga. Kenapa? Menurut si Erviel, si Lesti ini minta izin hanya lewat WhatsApp. Sebagai istri yang baik dan benar, menurut dia harusnya dia datang langsung ke suaminya untuk minta izin pergi umroh. Salahnya kan ada dugaan KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri. Udah untung nih si istri minta izin lewat WhatsApp. Lah kalau saya no. Udah diam-diam baik, kagak usah nyinyir. Seharusnya sebagai keluarga terduga pelaku ini introspeksi diri. Udah bener dia curhatnya kepada sang pencipta, bukan curhat kepada saya, manusia durjana. Kalau dicurhatnya kepada saya, sang manusia durjana, saya doain kalau memang KDRT terjadi, semoga karma itu ada, terjadi secara setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya. Udah ada kayak proklamasi belum? Amin. Satu, masalah tidak akan pernah hilang walaupun kita ke tanah suci sekalipun. Masalah hanya akan hilang kalau seseorang punya masalah itu mati. Itu masalahnya hilang. Pindah ke orang sekelilingnya. Kan gitu. Jadi masalah itu bukan untuk dihilangkan, masalah itu dihadapi. Yang kedua, ketika di tanah suci dan dia kebetulan mau ngilangin masalah, itu makin dicoba dihilangin makin akan muncul. Jadi kalau sebetulnya, kalau istilahnya sarannya buat Lesti saat ini, buat pihak keluarga saat ini, bukan menghilangkan masalah, justru menyerahkan masalah pada Sang Maha Pencipta. Duduk di depan Ka'bah, menundukkan kepala dalam-dalam, dan mengikhlaskan, bukan mengikhlaskan, maaf, ikhlas itu kata-kata gampang saya omongin, susah untuk dijalanin. Ya, dan ngasih tahu pada Sang Maha Pencipta, ya Allah, Tuhan, saya hadir, masalah saya ini, saya serahkan pasrah di depanmu, saya akan lakukan apapun yang harus dilakukan. Saya ngikut semua petunjuk yang kau berikan. Beri saya kekuatan, beri saya jalan. Kenapa beri kekuatan? Jangan pernah minta dikasih kemudahan. Kasih kemudahan adalah nggak naik kelas, bos. Minta kekuatan untuk melalui apapun yang di depan. Nah, itu naik kelas. Dan itu doa yang bisa dilakukan Lesti di sana. Yang ketiga, ini saat yang paling baik. Kan kalau kita bicara di tanah suci, kalau siapapun saya gitu di sana gitu, nggak 24 jam beribadah terus, nggak beribadah terus. Ada masa-masa ketika di kamar bersama keluarga kumpul, gunakan itu untuk konsolidasi lagi, bukan untuk gibah, bukan untuk jelek-jelekin, bukan untuk kemudian ngomongin yang sudah lewat, tapi ngomongin ke depan. Oke, nanti mau ngapain kita? Terus, oke, Lesti sudah belajar apa dari kejadian ini?